Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 11 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kedatangan kerajaan Allah selalu dikaitkan dengan datangnya bencana dan malapetaka yang kerap terjadi di belahan bumi ini. Mengapa selalu ada kecenderungan untuk mengaitkan bencana dengan hari kiamat? Harus diakui, Yesus sendiri menyebutkan hal ini berulang-ulang saat mengajar di bait Allah maupun di hadapan para muridnya. Akan tetapi, sering kali kita lupa atau sengaja lupa bahwa Yesus selalu mengingatkan akan ada tanda-tanda alam yang akan menyertai kedatangan kerajaan Allah. Tetapi, tentang kapan persisnya, Yesus selalu mengatakan, Anak Manusia pun tidak tahu kapan datangnya kerajaan Allah itu. Maka Yesus melanjutkan pengajarannya, "Berjaga-jagalah." Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa orang di zaman Nabi Nuh tidak diselamatkan karena hidup menurut kehendak mereka sendiri. Begitu juga di zaman Lot, mereka hidup dalam kesesatan duniawi, maka mereka binasa. Hidup dalam terang Allah, itulah jaminan kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Masih adakah ruang dan waktu dalam hidup di zaman modern ini, di mana otak dan hidup manusia dibanjiri dan dijejali dengan berbagai tawaran yang menggiurkan lewat media sosial yang justru seringkali membuat kita merasa capek dan kehilangan gairah hidup? Apakah masih akan ditemukan orang-orang yang setia menjalankan ajaran Tuhan
dan menjadi terang di tengah gelapnya kehidupan saat ini? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan, kehendak, agar kami tidak kehilangan pegangan hidup ini saat banyak tawaran dunia dihadapkan di depan mata kami. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus. Kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.